Hai guys, ketemu lagi bersama Line Cinema. Kali ini kita akan meringkas sebuah film bergenre horor, yaitu film yang berjudul The Jigsaw. Oke guys, daripada penasaran, mending langsung simak ringkasan filmnya. Cerita diawali oleh tersadarnya seseorang dari dalam bak air mandi di sebuah ruangan yang berukuran 10 kali 10 meter. Kita sebut saja namanya Doni. Doni ini tersadar dengan belenggu rantai yang terikat di kakinya. Ia pun bingung kenapa ia sampai berada di sana. Namun ia tidak sendirian. Ia ditemani oleh seorang berprofesi sebagai dokter yang kita sebut saja namanya Adam. Dan juga ditemani oleh seonggok mayat dengan kepala yang berlumuran darah. Adam juga terbelenggu oleh rantai yang cukup besar. Sepertinya mereka dibawa dan disekap di ruangan itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sehingga apa sadar mereka menjadi sangat bingung. Ruangan itu sangat kotor dan bau yang menyengat. Mereka terus berusaha untuk melepaskan rantai tersebut. Namun apalah daya, tenaga tidak ada, alhasil rantai pun tetap ada membelenggu kaki-kaki kecil mereka. Doni pun terus berteriak namun selalu ditenangkan oleh Adam. Lalu mereka menceritakan hal terakhir yang mereka ingat. Dan entah mengapa mereka tiba-tiba berada di dalam ruangan yang bau ini. Mereka sangat bingung siapa yang melakukan ini semua. Sepertinya ada seseorang yang sangat sakit hati oleh mereka berdua. Seandainya kalau penjahat itu menginginkan mereka berdua mati, pastilah sudah dilakukannya. Adam pun sekali mencoba untuk membuka pintu besi itu dengan cara mendorongnya. Namun pintu itu terkunci dengan sangat kuat sehingga sia-sia saja tenaga yang dikeluarkan Adam. Ternyata di saku mereka telah diselipkan sebuah kaset pita berukuran kecil. Sepertinya si penjahat ingin mereka memutar kaset itu dan mendengarkan isinya. Mereka berdua pun langsung memutar kaset itu dan mereka sangat terkejut. Ternyata isi kaset itu adalah berisi tentang kehidupan dan pekerjaan mereka sehari-hari. Sepertinya si penjahat sangat benci dengan gaya hidup atau pekerjaan mereka. Ini adalah sebuah permainan yang harus kalian mainkan dan disinilah kalian akan membusuk dan mati. Itulah isi kasetnya. Tidak lama kemudian mereka menemukan dua buah gergaji besi. Kemudian mereka langsung mencoba memotong rantai itu, namun tidak berhasil. Sepertinya penjahat itu ingin kita memotong kaki kita. Lalu dokter Adam memutar kaset itu di bagian akhir secara berulang-ulang. Sepertinya ia mengenal suara yang terekam di kaset itu. Dan sepertinya Adam mengetahui siapa pelakunya. Lalu Adam menceritakan kepada Doni bahwa penjahat ini dahulu sempat belum tertangkap dan banyak sekali kejadian pembunuhan yang dilakukannya. Memang penjahat ini suka bermain dengan permainan yang bisa membuat sasarannya tewas seperti bunuh diri. Penjahat ini sangat pintar, ungkap Adam. Sudah ada 2 kejadian pembunuhan yang belum terungkap. Pihak polisi pun sangat kewalahan dengan sepak terjang pembunuh ini. Dan pada suatu waktu aku pun coba dijebak oleh penjahat ini karena pas di TKP pembunuhan yang kedua polisi menemukan pena senter milikku, ungkap dokter Adam. Dengan cepat polisi mendatangi ruangan dokter Adam dan meminta keterangan. Mengapa sampai pena itu ada di pembunuhan? Dokter Adam pun merasa sangat terkejut dengan hal itu. Tanpa panjang lebar, dokter Adam pun dibawa ke kantor polisi guna meminta keterangan lebih lanjut. Namun, setelah pemeriksaan, dokter Adam ternyata tidak terlibat dengan pembunuhan tersebut. Dan, dokter Adam pun terlepas dari semua tuduhan. Semua kejadian itu sudah berlalu 5 bulan yang lalu.
Cerita kembali ke ruangan 10x10. Sewaktu Doni memegang sebuah serpihan cermin yang pecah, ia terkejut melihat cermin yang dia pegang adalah cermin dua arah. Doni pun berkata bahwa gerak-gerik kita pastilah diawasi oleh seseorang dan bisa jadi itu adalah sang penjahat. Lalu Doni melemparkan ke arah kaca yang masih utuh. Ternyata benar saja ada sebuah kamera yang tersembunyi di balik kaca lainnya. Mereka berdua terus berpikir bagaimana caranya untuk keluar dari ruangan itu. Ia pun terus berjalan sedangkan mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka berdua hanya bisa berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Cerita maju di mana sang penjahat menerobos masuk ke kamar anaknya Dr. Adam. Dan pada akhirnya anak dan istri Dr. Adam pun disandra oleh penjahat itu. Ternyata di seberang jalan rumah Dr. Adam adalah apartemen seorang polisi kulit hitam yang bernama Barry. Barry pun menaruh curiga terhadap gerak-gerik seorang laki-laki yang sedang berada di rumah Dr. Adam. Namun sayangnya Barry ini tidak mengetahui kalau penjahat itu sedang menyandra anak dan istrinya Dr. Adam. Cerita beralih di kantor polisi di mana Barry dan seorang teman Chinese-nya menonton salah satu video kejadian di waktu yang lalu dengan penjahat yang sama yang menyandra anak dan istri Dr. Adam. Sepertinya Barry ingin mempelajari jati diri penjahat ini. Lalu Barry tiba-tiba mengenal lokasi yang ada di video. Dengan cepat ia bergerak dan meringsek masuk ke dalam sebuah rumah seperti gudang dan mereka berdua langsung menyisir ruangan tersebut. Benar saja, ternyata mereka menemukan seorang yang sedang terikat di sebuah kursi dengan mata boreng ada di samping kepala orang itu. Dan ternyata ada seorang lagi yang bersembunyi dan bisa dipastikan itu adalah penjahat yang mereka cari. Lalu Barry dan temannya bersembunyi dan mengintip gerak-gerik penjahat yang baru masuk ke ruangan itu. Setelah penjahat itu ingin melakukan aksinya, tiba-tiba Barry dan temannya menyergap penjahat itu dengan menodongkan pistol ke arahnya. Namun sialnya, kedua polisi itu tidak diberikan dua pilihan, menyelamatkan nyawa orang atau menangkapnya. Selagi Barry dan temannya berdebat, tiba-tiba si penjahat melayangkan pisaunya tepat ke leher Barry dan membuat Barry terhuyung-huyung dan jatuh. Lalu si penjahat pun melarikan diri ke arah bawah gudang dan langsung dikejar oleh teman Barry. Kejar-kejaran ala Tom and Jerry pun berlangsung di ruangan bawah tanah dan pada akhirnya penjahat itu dapat dilumpuhkan dengan timah panas. Ia pun roboh dan tertelungkup jatuh dengan bibir menyentuh lantai. Barry pun masih terus berusaha untuk berlari ke bawah dan mencoba membantu dengan luka di lehernya. Teman Barry pun berjalan pelan-pelan menuju mayat si penjahat. Sialnya di ruangan itu sudah dipasang jebakan. Dan pada akhirnya teman satu tim Barry si Chinese pun tewas bersimbah darah oleh shotgun yang telah dipasang oleh penjahat itu. Dan ternyata penjahat itu hanya pura-pura mati agar si Chinese terperangkap oleh jebakan yang dimilikinya. Cerita kembali ke ruangan 10x10 meter di mana Adam dan Doni terus berusaha untuk mencari jalan keluar dari sana. Adam pun terus mencari tanda X yang diberikan oleh si penjahat lewat kaset pita yang mereka dengarkan beberapa jam yang lalu. Lalu Doni mempunyai ide agar Adam mematikan lampu. Benar saja, setelah mematikan lampu huruf X pun terlihat. Akhirnya Adam memecahkan dinding yang ada huruf X-nya itu. Ternyata mereka menemukan kotak yang berisikan ponsel, sebatang rokok dan korek. Lalu Adam mencoba menghubungi polisi namun ponsel itu tidak ada kuotanya sehingga Adam tidak bisa menelepon polisi. Kemudian tiba-tiba Adam menaruh curiga terhadap Doni. Mengapa Doni tiba-tiba menyuruh mematikan lampu untuk mencari huruf X tadi? Seolah-olah Doni bekerja sama dalam permainan ini. Padahal Doni hanya kebetulan saja menyuruh untuk mematikan lampu. Namun sepertinya Adam tidak percaya kepada Doni.
Lalu Doni menunjukkan sebuah foto yang dimana foto itu adalah foto anak istri Adam yang sedang disandra. Adam pun berkata, "Dari mana engkau mendapatkan foto itu?" "Aku mendapatkannya dari dalam dompet," ungkap Doni. Mendengar itu, Adam pun menjadi marah dan semakin yakin kalau Doni bekerja sama kepada penjahat yang menyekapnya. Kemudian Adam mematikan lampu sejenak dalam ruangan itu dan membuat sedikit penjahat yang sedang mengawasi mereka menjadi sedikit kebingungan. Tidak lama kemudian lampu pun dihidupkan kembali oleh Adam. Lalu Adam memberikan rokok dan korek api ke Doni. Adam dan Doni mencoba mengelabui si penjahat dengan Doni pura-pura mati. Setelah menghisap rokok tersebut, Doni pun pingsan. Namun ide mereka tidak berhasil setelah rantai di kaki Doni dialiri listrik dan membuat Doni terbangun kembali dari pura-pura matinya. Adam pun sudah putus asa dan mencoba kembali menggergaji rantai di kakinya, namun tidak juga berhasil. Lalu Doni tiba-tiba teringat bagaimana ia sampai disekap bersama Adam. Doni ini adalah seorang fotografer yang dibayar oleh seseorang untuk mengambil semua foto di mana Dr. Adam berada, termasuk membongkar apa kegiatan Dr. Adam setelah pulang kerja, yaitu Dr. Adam ini mempunyai wanita simpanan yang ternyata adalah perawatnya sendiri. Namun si pemberi upah tidak mau jati dirinya ketahuan, sehingga suatu malam ia menyelinap masuk ke rumah Doni dan menangkap Doni dan disekap satu ruangan bersama Adam. Waktu pun menunjukkan hampir pukul 6 sore, di mana waktu itu diberikan oleh penjahat untuk Adam membunuh Doni agar keluarganya bisa selamat. Kemudian ponsel pun berdering dan ternyata menelpon adalah anaknya Dr. Adam. "Aku sangat ketakutan, ayah," ungkap anaknya. Lalu istri Adam pun mengatakan jangan percaya terhadap Doni karena ia mengenalmu jauh sebelum kejadian ini. Mendengar itu Adam pun menjadi marah dan mengatakan, "Siapa engkau sebenarnya, Doni?" Waktu menunjukkan pukul 6 menandakan waktu telah habis dan penjahat sudah siap dengan aksinya. Namun di sisi lain istri Adam berhasil melepaskan ikatannya dan pada akhirnya si penjahat Zeb bergulat dan baku hantam dengan istrinya Dr. Adam. Ternyata letusan pistol yang berasal dari rumah Dr. Adam terdengar oleh Barry sang polisi kita. Barry pun langsung berlari ke arah rumah Dr. Adam di mana istrinya Dr. Adam berhasil menusukkan gunting ke kepala Zeb si penjahat. Lalu saling tembak pun terjadi antara Barry dan Zeb. Lalu Barry pun dapat melarikan diri dan sudah jelas tujuan Zeb adalah ke gudang di mana ia menyekap Adam dan Doni dan niatnya akan menghabisi Adam. Zeb pun sampai di gudang dan disusul oleh Barry. Dengan kesakitan Zeb terus menuju ruangan penyekapan. Lalu di dalam kemarahan dan kecemasan Adam pun melakukan ide gila dengan memotong kakinya agar terlepas dari belenggu rantai. Sedangkan Barry dan Zeb masih kejar-kejaran di lorong gudang. Barry berhasil menangkap Zeb dan perkelahian pun terjadi dan pada akhirnya Barry tertembak di bagian dadanya sehingga membuatnya tewas. Sedangkan di dalam ruangan Adam berhasil memotong kakinya sendiri dan ia langsung menembak Doni tanpa basa-basi lagi. Setelah Doni terjatuh, tiba-tiba pintu terbuka dan Zeb pun masuk ke dalam ruangan itu dan Adam mengatakan, "Lepaskan keluargaku karena Doni telah aku bunuh." Namun Zeb mengatakan, "Engkau terlambat, Adam." Ketika Zeb ingin menembak Adam, tiba-tiba Doni bangkit dan menghalangi Zeb untuk menghabisi Adam. Zeb dan Doni pun baku hantam dan menewaskan Zeb dengan kepalanya yang pecah dihantam beberapa kali dengan batu oleh Doni. Dan akhirnya Zeb pun tewas. Adam pun segera mencari bantuan untuk membantu ia dan Doni. Doni pun mencoba mencari kunci di kantungnya Zeb dan akhirnya ia menemukan alat rekam dan Doni pun langsung mendengarkan isinya. Betapa terkejutnya Doni mendengar kalau Zeb ini terpaksa untuk melakukan permainan ini. Tiba-tiba mayat yang berada sejak mereka disekap pun berdiri dan membuat Doni sangat terkejut. Ternyata ia adalah pasien yang dirawat oleh Dr. Adam di rumah sakit. Ia berpura-pura tewas demi kelancaran permainan ini.
Ternyata pasien ini mengalami gangguan jiwa dan pada akhirnya Adam dan keluarganya pun selamat. Zep pun tewas dan nasib Doni tetap terkurung di ruangan itu dengan keadaan yang gelap gulita. Oke guys, terima kasih telah menyimak ringkasan film ini. Semoga bisa membuat kalian terhibur dan sampai bertemu kembali ke ringkasan film berikutnya.